Ketika bicara Bandung, kenapa persepsinya Kota Bandung? Padahal kan menurut Kang Rahmat ini memang pusatnya kan di sini. Nah itu ada faktor apa gitu tiba-tiba ternyata kok jadi kebalik-balik gitu Kang. Jadi itu dari saya. Enggak, Kang. Terima kasih Kang Nubar, Kang Rahmat, Teknia, dan Kang Budi Cilok, dan juga hadirin semuanya. Jawabannya satu, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu kata proklamator kita. Tepuk tangan dulu, mantap. Makanya ini pembicaraan kita atau diskursus kita tentang Inung Bandung itu menjadi penting. Agar semua orang tahu bahwa kita itu adalah induknya. Pada tahun 1641 didirikanlah yang disebut dengan Kabupaten Bandung dengan Tumenggung Wira Angun-Angun yang menjadi dalam pertama. 1641. Baru kemudian kita melahirkan Kota Bandung pada tahun 1810. Baru kemudian melahirkan Cimahi 2001 dan melahirkan Bandung Barat pada tahun 2007. Jadi induknya kita di Krapyak. Krapyak itu sekarang itu Citerep, ya Citerep Dayakolot. Makanya dulu saya pernah menulis di beberapa media ke depan itu, ini buat Ibu Bupati yang baru nanti. Ya, bukan buat Ibu Bupati yang baru. Jadi juga Kang Rahmat, bagaimana nanti kalau kita masuk Dayakolot itu harus nampak bahwa disitulah dulu kita pernah punya ibu kota pertama, Krapyak. Jadi saya ingin ke depan itu Dayakolot itu didesain menjadi kota kuno gitu. Bentuk pertokoannya, rumahnya, jalannya segala macam kita harus desain seperti itu. Nah itu tugas Kang Rahmat ya. Kalau saya kan bukan seorang arsitektur, saya tidak punya kemampuan di teknik sipil. Tapi dari gagasan sejarah seperti itu, makanya kenapa berbicara Inung Bandung itu menjadi strategis. Nah, itu satu. Ya, jadi kesejarahan ya, kesejarahan. Kita harus kembalikan kepada anak muda. Inilah sejarahnya. Yang kedua berbicara Indung itu berbicara sejarah peradaban. Berbicara Indung itu, memang Indung itu mengalami pergeseran sehingga kesininya dalam era industrialisasi. Jadi seringkali perempuan itu menjadi komoditas yang dieksploitasi. Padahal tidak seperti itu. Makanya kita mengenal konsep Ibu Pertiwi ya. Kalau dalam bahasa agama kan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah kepada siapa aku harus berbuat baik? Ya Rasulullah ibumu, Indung kan? Terus kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu, 2 kali. Indung kan? Ketiga, kemudian ditanya lagi kepada siapa ya Rasul? 3, ibumu. Artinya kalau dalam konteks politik, karena sebutnya saya politisi ya. Tadi disebut tokoh agama, aduh, walaupun saya seorang tokoh Muhammadiyah tapi ngeri juga kalau disebut tokoh agama nanti keamanannya tidak terjamin. Dicari gitu ya kan. Jadi sebetulnya ini pas sekali ya. Ibumu. Kalau dalam konteks pilkada, ya selagi ada perempuan, dia dulu perempuan gitu ya, baru kemudian laki-laki itu prioritas ketiga. Itu kalau kita mau beragama bener gitu. Yeah. Kecuali agamanya abal-abal gitu. Jadi kebalik, ini orang kadang-kadang membuat dalil itu selagi ada laki-laki karena masih perempuan, itu harus kita balik. Kalau kita benar-benar mengaku karena saya Muhammadiyah, pengikut Muhammad gitu, maka saya ikutin apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Ibumu. Jadi selagi ada teknia, kenapa masih pilih yang lain, begitu ya? Seperti itu. Itu dari konsep Indung gitu ya. Yeah. Nah, kemudian pertama kali kita mengenal teknologi pertanian itu gagasannya karena dulu itu kaum perempuan karena dia itu harus hamil 9 bulan sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berburu bersama kaum laki-laki. Maka kemudian kaum perempuan itu melakukan inovasi yang tadinya tidak ada peternakan menjadi ada peternakan, yang tadinya tidak ada penanaman komoditas-komoditas pertanian menjadi ada pertanian. Jadi gagasan komunal pertanian itu digagas oleh kaum perempuan. Sehingga kemudian sekarang berkembang satu pernyataan yang unik gitu ya, yang dirilis oleh Forbes. Saya buat status di Facebook. Jadi ternyata di masa-masa krisis sekarang, ini masa krisis kita kan, karena ada COVID-19, kita sekarang negara bangsa ini
berada pada posisi krisis. Nah itu yang menarik gitu ya. Jadi ternyata pada posisi krisis seperti ini, pemimpin seperti apa yang bisa menyelesaikan krisis, ternyata itu pemimpin perempuan. Itu sudah menjadi satu keyakinan. Kita berikan contoh ya. Contoh misalkan kanselir Jerman Barat gitu ya. Siapa namanya tuh, Angela Merkel ya. Itu membuktikan Jerman Barat itu mampu mengatasi COVID-19 itu relatif baik. Termasuk Jacinda Ardern itu Perdana Menteri Selandia Baru ya. Itu juga bisa mengendalikan dengan baik. Termasuk Perdana Menteri Islandia tuh ya, Katrin Jakob Dotir itu luar biasa mengendalikan. Itu semua pemimpin perempuan. Jadi ternyata bahwa dalam situasi krisis COVID-19 itu yang kita butuhkan adalah pemimpin yang punya rasa peduli, kasih sayang, kemudian pemimpin yang penuh inovasi, ya. Dan itu ternyata itu di perempuan, ya. Karena dari hasil penelitian pemimpin perempuan ya, perempuan itu relatif setia terhadap pasangannya. Beda dengan laki-laki nih. Kalau laki-laki 1, 2, 3 laki-laki pasti yang 2 itu pernah selingkuh, yang 1 baru setia itu kan. Itu begitu kan. Makanya ini menjadi benar pada saat sekarang kita butuh seorang pemimpin perempuan. Makanya ketika kawan-kawan menggagas Indung Bandung, itu sebetulnya mengembalikan kita pada cita rasa sejarah yang sebenarnya, bahwa semua ini adalah berasal dari Indung. Nah oleh karena itu cita-cita politik dijabarkan secara kultural oleh kawan-kawan dalam gerakan Indung Bandung, cinta pada produk lokal. Nah ini kan Indung itu lebih mencintai apa yang ada di sekitarnya, anak-anaknya, pedagang-pedagang kecil, itu konsep Indung. Jadi Tenia sebagai Indung Bandung ini kan jelas sekali nampak sebagai seseorang yang ketika datang menyelesaikan masalah, ketika datang dia ngerti masalah yang sebenarnya. Sehingga begini, sedikit politis ya, saya sedikit karena saya politisi gitu. Jadi begini, harus menjadi logika bersama. Ini harus menjadi logika bersama nih. Kalau kita berorientasi pada kemenangan 9 Desember, harus menjadi logika bersama. Logika bersama bahwa Tenia itu lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Ya. Mohon maaf Tenianya, terlepas Kang Dadang Nasir itu adalah suami Bunia, ya. Pak Obar Sobarna itu adalah ayahanda dari Bunia. Tapi harus menjadi logika bersama bahwa Tenia itu lebih baik dari pendahulunya. Itu harus menjadi keyakinan. Baru dari keyakinan itu kita bisa menangkan sebuah pertempuran. Tanpa keyakinan itu kita menjadi ragu-ragu, karena tentu bahwa hari ini mesti lebih baik dari hari sebelumnya dan hari esok mesti lebih baik dari hari